Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya mempresentasikan tugas kelompok atau tugas akhir rekayasa perangkat lunak, yaitu proyek membuat sistem informasi persediaan barang. Anggotanya berisikan saya, Irfan Muhammad Tholib, Ibnu Farhan Gozi, Khalifah Rizky, dan Rizky Bintang. Sebelum memulai, izinkan saya menjelaskan dari pendahuluan. Untuk latar belakang, makalah ini dibuat secara berkelompok sebagai bentuk tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan sebagai bentuk persyaratan mata kuliah tersebut. Makalah ini dibuat oleh 4 mahasiswa dan tema yang dibawa adalah mengenai sistem informasi persediaan barang. Tujuan pembahasan mengenai sistem informasi persediaan barang mulai dari sistem request, feasibility analysis, use case diagram, skenario diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan bertujuan agar mempelajari dan memahami step by step sebuah sistem dan mengenal lebih dalam proses sebuah sistem. Isinya Sistem request, sistem informasi persediaan barang. Bisnis netnya, proyek ini dibuat bertujuan untuk membantu pengelolaan proses barang dan untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan persediaan barang menggunakan aplikasi. Business recruitment, dengan menggunakan aplikasi pengelolaan persediaan barang ini, pengguna dapat melakukan pengecekan barang. Fitur utama pada sistem ini adalah pengecekan barang, membuat laporan persediaan barang, pengelolaan persediaan barang, dan business value-nya, keuntungan intangible untuk optimalisasi proses pencatatan persediaan barang, mengurangi kesalahan input dan perhitungan persediaan barang, keuntungan tangible-nya untuk mengakomodir segala proses pencatatan persediaan barang agar lebih cepat, efisien, dan efektif. Penunjang peningkatan mutu, efisiensi waktu dan tenaga. Feasibility analysis, sistem informasi persediaan barang. Technical feasibility, apakah kita bisa membuat sistem ini? Ekonomi feasibility, haruskah kita membuat sistem ini? Organization feasibility, apakah pihak organisasi akan membantu kita? Feasibility analisis sistem informasi persediaan barang. Saya sebagai Ibnu Farhan Gozi dan beberapa timnya membuat urutan feasibility analysis untuk sistem informasi persediaan barang. Technical feasibility, sistem informasi persediaan barang ini secara teknis cukup mempunyai feasibility meskipun memiliki beberapa risiko. Sistem informasi persediaan barang ini memiliki risiko yang kecil dalam hal familiar dengan aplikasi. Aplikasi dibuat dan dirancang agar dapat membantu dan mengelola data barang agar tidak ada kesalahan dalam memproses dan data sebuah barang. Aplikasi dalam sistem ini juga akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Sistem informasi persediaan barang ini memiliki risiko yang kecil dalam hal familiar dengan teknologi. Teknologi sangat membantu para karyawan untuk menyusun dan menyediakan barang. Teknologi ini termasuk teknologi yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan lain dalam pembuatan sistem informasi persediaan barang. Ukuran proyek atau size proyek ini memiliki risiko yang kecil. Tim atau sumber daya manusia yang mengerjakan proses ini lebih dari 3 orang dan cukup untuk mengerjakan proyek ini. Membuat sistem ini tidak memakan waktu yang cukup lama karena sistem ini hanya mencatat data barang masuk dan keluar. Kesesuaian atau compatibility dengan teknologi dan manusia harusnya memiliki risiko yang kecil. User dengan senang hati bisa mengelola data sebuah barang dan mengoptimalisasi kesalahan dan penginputan data sebuah barang. Dengan adanya teknologi, otomatis akan menciptakan efisien yang baik untuk manusia, baik efisiensi dalam waktu maupun tenaga.
organisasi organization atau organisasi feasibility. Menurut organisasi, sistem ini pasti akan sangat membantu mensejahterakan dan mengoptimalkan sebuah data barang. Karena organisasi pun pasti menginginkan sebuah hasil yang efisien. Dengan adanya sistem ini, organisasi pun tahu bahwa sistem ini selaras atau sejalan dengan bisnis. Bagaimana tidak, apabila sistem ini sudah diimplementasikan, itu pasti akan merubah kinerja sebuah perusahaan dan meraih hasil yang maksimal, dan pastinya pula akan menguntungkan bagi organisasi. Dan kita masuk ke use case diagram. Dalam use case diagram ini kita memiliki dua aktor, yaitu admin dan kepala gudang. Dan kita memiliki use case 6. Yang pertama login, yang kedua memeriksa data barang, ketiga mengelola data barang, yang extendnya mengelola data barang masuk dan mengelola data barang keluar, dan kita punya logout. Seperti di gambar, admin itu bisa mengakses login, bisa barang, mengelola data barang, mengelola barang masuk dan keluar, dan logout. Kepala gudang bisa mengakses login, memeriksa data barang, dan logout, tapi dia tidak bisa mengelola data barang. Skenario diagram. Use case melakukan login. Di sini ada aktor admin. Tujuannya yaitu untuk masuk ke dalam sistem untuk menggunakan hak akses admin. Di tabel 1, skenario use case admin melakukan login. Skenario normalnya, aktor admin membuka sistem. Lalu sistem menampilkan form login. Lalu admin mengisi username dan password. Lalu menekan tombol login. Sistem melakukan validasi dan menampilkan menu admin. Sistem skenario alternatif apabila skenario up username dan password salah, lalu sistem menampilkan form login kembali karena username dan password yang diisi oleh admin salah. Lalu skenario use case kepala gudang ketika melakukan login. Skenario normalnya, kepala gudang membuka sistem, lalu sistem menampilkan form login. Kepala gudang mengisi username dan password, lalu menekan tombol login. Sistem melakukan validasi dan menampilkan menu. Skenario alternatifnya sama dengan aktor admin apabila kepala gudang mengisi username dan password yang salah atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pop-up username dan password salah. Begitulah skenario dari admin dan kepala gudang ketika melakukan login. Terima kasih. Activity diagram. Activity diagram login. Admin kepala gudang memulai login dengan memasukkan username dan password. Kemudian sistem, bila admin dan kepala gudang username passwordnya salah, maka masuk gagal. Kalau benar, akan ke halaman utama. Terus ada juga activity diagram tambah barang masuk. Activity diagram tambah barang keluar. Activity diagram memeriksa data barang. Activity diagram logout. Sekian pembahasan mengenai activity diagram. Terima kasih. Lalu kita masuk ke sequence diagram. Di menu login, admin dan kepala gudang memasukkan ID password ke menu login. Menu login itu boundary class. Lalu manajer validasi counter class memvalidasi ID password. Lalu apakah ID valid? Jika tidak, dia akan menampilkan di menu login. Jika ya, dia akan mendapatkan
menu utama, menampilkan menu utama. Lalu kita punya memeriksa barang, data barang. Mengelola data barang, mengelola data barang masuk, mengelola data barang keluar, mengelola data barang masuk, maksudnya mengelola menu logout. Lalu kita masuk ke kelas diagram. Di kelas diagram itu urunan dari sequence diagram, yaitu manajer validasi, menu login, blokir akun, manajer validasi, validasi paspor, mengakses login, dan dikelola oleh menu login, dan memiliki sistem website. Lalu, menu utama mewariskan menu memeriksa data barang, dikelola oleh manajer memeriksa data barang, mengakses cek barang. Kembali lagi ke menu utama, mewariskan menu mengelola data barang masuk, dikelola oleh manajer mengelola data barang masuk, mengakses cek barang masuk, mewariskan. Baik lagi ke menu utama, mewariskan menu mengelola data barang keluar, dikelola oleh manajer mengelola data barang keluar, mengakses cek barang keluar. Menu utama mewariskan menu logout dikelola oleh manajer logout. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah materi, atau banyak yang kurang, mohon maaf karena kita masih belajar. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.